Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Sercepi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari Marketing Communication dari Kopi 2000 akan mempresentasikan terkait penggunaan marketing dari brand kami. Sebelum melanjutkan untuk lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita saling berkenalan agar lebih enak dalam membawakan materi pada hari ini. Yang pertama, di sini ada CEO dari tim Kopi 2000, yakni Viola Awalia. Hai Kak Viola. Halo, selamat pagi semuanya. Kemudian ada RCEO, yakni Kak Gevira. Halo Kak Gevira, selamat pagi. Kemudian yang Halo. ketiga ada Kak Intan. Halo Kak Intan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan yang keempat ada Kak Amel. Halo Kak Amel. Halo. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Aisyah Amelia Nur. Boleh di next. Jadi materi pertama yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah promotion strategi dari Kopi 2000. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya ingin mengingatkan untuk penggunaan promotion strategi dari Kopi 2000, kami menggunakan 4 variabel penting. Di sini kami menggunakan direct marketing, personal selling, public relation, dan juga sponsorship. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai direct marketing. Jadi penggunaan direct marketing ini bertujuan untuk memasarkan produk kami secara langsung menggunakan berbagai metode promosi. Yang perlu diketahui, direct marketing ini sangat banyak jenisnya. Seperti ada email marketing, kemudian telepon marketing, ada ads dan konten media sosial. Kemudian juga ada metode-metode marketing seperti visitasi ke beberapa event. Nah, jadi kami selaku manajemen dari Kopi 2000 sudah melakukan riset dan juga analisis dari customer Kopi 2000, mereka lebih nyaman menggunakan direct marketing berupa apa. Nah, jadi di sini ada 2 riset yang kami lakukan, yakni adalah dengan menggunakan vote yang ada di sosial media kami, yakni Instagram, dan juga dengan menggunakan analisis berdasarkan dari Google Form yang kami sebar barcode-nya pada kemasan packaging minuman kami. Nah, berdasarkan pada data tersebut, banyak kecenderungan customer dari Kopi 2000 ini lebih nyaman menerima direct marketing dari sosial medianya, yakni dari konten-konten sosial media seperti dari TikTok, story Instagram, dan juga beberapa notifikasi Instagram lainnya. Dan ada beberapa lainnya juga nyaman menggunakan Instagram fitur ads yang ada di beberapa media sosial kami seperti TikTok, Instagram, dan juga Google Ads. Nah, bisa disimpulkan jadi customer kami lebih menyukai platform media sosial sebagai sarana pemasarannya. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas personal selling. Boleh di next slide. Seperti yang kita ketahui bersama, jadi personal selling ini adalah tindakan atau perilaku brand untuk mendekatkan brand-nya dengan customer. Jadi ada timbal balik yang dilakukan oleh brand. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk merasa customer nih ada bonding lebih dekat dengan brand-nya. Jadi ada rasa, oh ini brand yang sering interaksi dengan saya, brand ini nyaman banget loh. Ini tujuan utama dari personal selling. Nah, jadi personal selling yang kami lakukan ini pada Kopi 2000 kami menggunakan 2 metode. Jadi metode yang pertama adalah metode dengan menggunakan media sosial seperti melakukan membuat konten seperti yang di kanan saya ini. Ini ada beberapa konten seperti tanya jawab di Instagram kami, itu juga ada kami membuat kayak konten itu bernama cerita kopi. Itu kemudian kami juga banyak melakukan bonding-bonding di sosial media kami seperti melakukan membuat konten disordered, kemudian membuat question box,
yang bagaimana perasaannya hari ini, kemudian banyak quotes-quotes semangat lainnya dari Kopi 2000, sehingga banyak customer yang akhirnya merasa, oh Kopi 2000 aware banget nih sama gue, jadi kayaknya nyaman untuk repeat order ke situ lagi. Nah, kemudian personal selling yang kami lakukan, selanjutnya juga kami datang ke event-event langsung, yang tentunya memiliki target market kami, yang dimana di sana seperti campaign kami yakni Go Green, kami banyak mendatangi seperti event-event pecinta alam, pecinta kopi, dan juga menjadi bagian dari komunitas pencinta alam. Nah, hal ini kami lakukan agar campaign kami ini masuk ke berbagai kalangan, dari kalangan pecinta kopi, pecinta alam, itu bisa masuk. Tujuannya agar apa sih? Agar memperluas pasar kami dan juga membuat mereka merasa, oh ini gua banget. Jadi sepertinya untuk membuat untuk personal selling kami itu akan naik lagi dan terus berkembang. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas public relation dari Kopi 2000. Boleh di next? Nah, jadi public relation yang kami lakukan ini terdapat 4 bagian penting juga. Yang pertama ada stakeholder Kopi 2000, kemudian analisis PR objektif, dan PR metode yang kami lakukan, serta tekniknya. Nah, kemudian ada PR strategi dan maintain reputation yang kami lakukan pada Kopi 2000. Yang pertama, stakeholder yang ada di Kopi 2000 ini terbagi menjadi 2 bidang, yakni ada yang pertama adalah internal stakeholder dan juga external stakeholder. Nah, pada kedua bidang ini masing-masing memiliki peran yang sangat berat dalam terbangunnya Kopi 2000 hingga saat ini. Yang pertama dari internal stakeholder ini kami memiliki jajaran CEO, kemudian staff, dan juga investor dari brand kami. Dari eksternalnya, dalam lingkup Kopi 2000 ini adalah pelanggan, terus masyarakat, dan juga publik, yang tentunya sangat berperan penting dalam pembangunan Kopi 2000 hingga sekarang. Kemudian yang kedua adalah PR objektif, di mana tujuan kami mengadakan PR dalam produk kami ini untuk apa? Jadi tujuan utama kami ini adalah untuk tetap menjaga nama baik yang sudah kami bangun selama ini dan juga melihat bagaimana progres brand kami di kalangan masyarakat, bagaimana cara masyarakat memandang Kopi 2000 ini seperti apa. Dan juga PR ini juga bertugas untuk kayak membereskan krisis yang terjadi di Kopi 2000. Jadi ketika ada permasalahan terkait nama Kopi 2000, ada PR yang bisa membantu untuk meluruskan kembali masalah-masalah tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah metode PR yang kami lakukan dan bagaimana sih tekniknya selama ini. Jadi metode yang kami gunakan dalam membangun reputasi merek kami ini adalah dengan mengedukasi pelanggan tentunya ya. Mengedukasi seperti apa? Kayak mengedukasi merek Kopi 2000 ini seperti apa sih? Campaign apa saja yang kami lakukan di Kopi 2000, terus Kopi 2000 ini berasal dari mana saja, gitu. Kemudian kami juga melihat bagaimana feedback customer terkait brand kami, agar kita tetap bisa mengevaluasi kinerja kami, apakah ada yang kurang, kemudian bagaimana cara customer melihat kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan seperti itu, teknik yang kami lakukan untuk menjalankan public relation dari Kopi 2000. Dan juga kami sangat menjaga produk kami agar tetap sesuai dengan inginnya customer. Jadi kami juga mengadakan adanya kotak saran dan kritik yang diberikan pada sosial media kami dan juga pada store offline kami. Gunanya agar pelanggan ini mengekspresikan bagaimana sih, apa sih yang kurang dari Kopi 2000 agar kami bisa segera membenahi. Kemudian yang terakhir dari PR yakni adalah strategi yang kami lakukan dan juga bagaimana sih cara kami tetap menjaga reputasi yang telah kami rawat selama ini. Nah, reputasinya dengan menjaga kualitas ini kami memberikan
pelayanan yang baik kepada pelanggan dan juga memantau citra merek kami di kalangan masyarakat. Jadi bagaimana cara masyarakat memandang brand kami, citranya seperti apa, itu akan kami pertahankan. Terutama dalam ranah jejaring media sosial yang tentunya kalian juga sudah tahu kalau di media sosial ini informasi menyebar begitu cepatnya. Jadi kami sangat berhati-hati terhadap penggunaan konten-konten di media sosial kami dan juga langsung merespon keluhan-keluhan pelanggan yang ada di sosial media tentunya. Kemudian kami juga melakukan analisis setiap bulannya, jadi bagaimana tanggapan masyarakat dan apa yang harus kami perbaiki dari reputasi dari Kopi 2000. Mungkin untuk public relation menurut saya cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang promotion strategi terkait sponsorship yang kami lakukan. Boleh di next slide. Nah, jadi sponsorship ini gunanya untuk apa sih? Jadi sponsorship ini bertujuan untuk mengenalkan produk kami melalui berbagai acara-acara dan juga mengenalkan pada orang-orang yang mungkin tidak melihat kami melalui sosial media, tapi mereka bisa melihat kami dari berbagai event dan acara-acara yang kami berikan sponsor. Contohnya, saya di sini memberikan 3 contoh yang sudah pernah kami lakukan. Yang pertama adalah event teater. Jadi pada event teater ini, kami ingin mengenalkan produk kami melalui pertunjukan teater yang tentunya banyak digandrungi oleh berbagai kalangan. Seperti banyak anak-anak muda yang tertarik dengan pertunjukan teater dan juga orang tua mungkin orang tua dari anak-anak muda tersebut, orang tua dari anak-anak yang tampil di event teater tersebut, itu akan melihat adanya kami di event tersebut. Jadi mereka mungkin awalnya penasaran, Kopi 2000 itu kopi yang seperti apa sih? Kemudian akhirnya tertarik, dan apabila mereka menyukai campaign kami, mereka akan menjadi loyal customer kami. Kemudian ada musik konser. Jadi pada konser musik ini kita bisa melihat orang dengan berbagai kepribadian. Jadi mereka sukanya seperti apa, itu pasti masing-masing berbeda-beda. Seleranya seperti apa. Nah, kami akan mengenalkan Kopi 2000 ini, kopi yang seperti apa sih, kita akan berada di sana dengan stand yang tertulis campaign kami, yakni ramah lingkungan. Nah, biasanya kan juga kalau misalnya kita nonton konser kayak gitu, kebanyakan kan anak-anak indie ya, anak-anak indie yang tentunya sangat saklek dengan kayak misalnya campaign-campaign Go Green seperti itu. Nanti juga mungkin bisa menarik adanya customer baru dari Kopi 2000. Kemudian yang terakhir adalah Kopi Exhibition Event, yakni pameran kopi yang diselenggarakan di berbagai tempat. Kami juga memberikan sponsorship kepada mereka agar kami bisa turut andil di dalamnya. Nah, jadi pada exhibition cafe ini kita bisa bisa memperkenalkan brand kami di tengah para pencinta kopi dari berbagai kalangan tentunya ya. Nah, ketika kita juga bisa mengenalkan, oh ternyata produk kafe ini juga bisa menggunakan packaging yang go green dan mengenalkan campaign kami kepada para pecinta kopi. Sehingga ketika mereka menyukai taste dari kopi kami, mereka bisa langsung mampir dan juga menjadi loyal customer kami. Nah, mungkin dari promotion strategi sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh media yang akan dijelaskan oleh Kak Tinta. Kepadanya disilakan. Terima kasih Kak Aisyah atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media. Banyaknya media dan platform yang tersebar di era modern ini, Kopi 2000 itu memilih menggunakan media digital nih melalui media sosial. Menurut Kopi 2000, promosi menggunakan platform media sosial itu sangat mudah menyebar dan lebih cepat untuk menarik calon pelanggan. Seperti yang kita ketahui nih, platform TikTok tuh sekarang tuh sangat mudah buat digunakan. Penyebaran informasinya yang baik dalam membantu orang yang membutuhkan mendapatkan informasi lebih banyak daripada di televisi. Oleh karena itu, Kopi 2000 menggunakan platform TikTok untuk media promosinya. Banyak orang yang suka membuat video menginformasikan kepada orang-orang bahwa tempat yang mereka kunjungi itu sangat bagus gitu. Oleh karena itu, Kopi 2000 tertarik untuk berpromosi melalui TikTok. Selain TikTok, Kopi 2000 itu juga menggunakan platform Instagram untuk mempromosikan Kopi 2000, yaitu
untuk memudahkan calon konsumen mengetahui nih secara spesifik lokasi dan menu yang ada di Kopi 2000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Viola. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Dewi Intan atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai planning kegiatan Kopi 2000 selama 1 bulan ke depan. Jadi setiap bulannya Kopi 2000 ini aktif untuk membuat kalender planning untuk mempermudah kinerja kami dalam pelayanan konten kepada teman-teman semua. Atau biasa kita sebut customer kami dengan nama sahabat kopi. Kemudian Kopi 2000 ini juga memiliki ciri atau hashtag yaitu cerita kopi yang memiliki filosofi yaitu identik dengan seseorang yang ngopi akan sambil bertukar cerita dan bertukar informasi menarik satu sama lain. Kemudian platform yang kita gunakan dalam mendistribusikan konten kami yaitu Instagram dan TikTok. Konten-konten yang kami sajikan dalam platform tersebut yaitu berupa konten-konten menarik dan interaktif sehingga dapat lebih menarik minat customer kami untuk membeli kopi 2000, terutama generasi zilenial ya. Berikut adalah beberapa contoh konten-konten yang kita miliki berupa setiap hari di hari Senin kami memberikan quotes-quotes atau semangat di Instastory, kemudian memberikan games interaktif seperti games disordered, Q&A, atau message. Kemudian jadi sistem dari games message ini adalah para customer kami dapat mengirimkan pesan-pesan kepada orang yang disayang atau orang yang dituju kepada kami melalui direct message Instagram, dan kemudian kami akan sampaikan pesan itu lewat Instagram story kami. Tak lupa juga kami memberikan feedback kepada para customer kami dengan cara merepost tiap customer yang mention kita di Instagram Story. Selain itu juga kami memberikan giveaway spesial kepada para customer kami di setiap bulannya. Berikut di sini tertera kalender planning di bulan Agustus kami. Boleh di next, Kak Jevira? Jadi selain itu juga kami mempunyai DEM Digital Campaign, yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Aisyah, yaitu berupa Go Green. Bentuk pengimplementasiannya yaitu berupa di packaging desain kami, yaitu kami menggunakan desain yang ramah lingkungan atau reusable cup. Boleh di next lagi? Jadi, nah selanjutnya di sini tertera Instagram konten yang kita miliki, yaitu tadi sudah saya jelaskan berupa quotes-quotes gitu ya. Kemudian di sini ada game disordered ini memiliki feedback juga ya untuk kita, karena kita jadi lebih mengetahui apa kesukaan dari customer, misal customer lebih suka latte atau espresso ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada template-template Q&A untuk kami dan para customer. Boleh di next, Kak Jevira? Nah, di sini bertepatan di bulan Agustus ada perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 di tanggal 17 Agustus 2022 nanti. Kopi 2000 tak turut serta juga untuk memeriahkan momen kemerdekaan Indonesia ini dengan cara memberikan ucapan selamat di feed Instagram kami berupa di Instastory atau feed Instagram, serta ikut serta juga memeriahkan dengan cara memberikan diskon spesial kepada para customer kami, yaitu diskon berupa 30% dengan judul promo kemerdekaan di tanggal 16 sampai 18 Agustus 2022 untuk semua varian produk dari Kopi 2000. Kemudian di sini ada template dari repostan seseorang yang mention Instagram kami tadi akan menggunakan template ini. Kemudian di sini ada konten-konten edukasi tentunya. Jadi kami selain menjualkan produk kami juga mengedukasi teman-teman semua apa itu manfaat kopi dan kegunaan-kegunaan kopi untuk kedepannya. Boleh di next, Kak? Boleh di play videonya. Nah, boleh di next, Kak.
Nah, di sini ada salah satu contoh Instagram konten yang kita miliki ya. Di sini ada tadi konten yang ramai kalau di Instagram itu konten daily message. Jadi kita bisa mengirimkan message atau pesan-pesan kepada orang yang disayang. Kemudian di sini ada konten-konten mengenai ini pengucapan HUT Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2022. Boleh di next, Kak Jafira? Nah, jadi di sini ada konten-konten TikTok yang kita miliki. Ini ada contohnya ada 4 konten TikTok yang kita miliki. Di sini ada konten, boleh di-play semuanya, Kak? Ya, sudah cukup. Jadi di sini kami di sini ada salah satu kontennya yaitu ada konten-konten kayak dari konten ini kami jadi mengetahui ya bahwa Kopi 2000 ini tempatnya di mana, lokasinya di mana untuk mempermudah teman-teman semua yang ingin berkunjung ke outlet kami. Kemudian di sini ada konten yang berjudul Cerita Kopi. Jadi Kopi 2000 ini memiliki segmen Cerita Kopi. Jadi cerita kopi ini adalah cerita-cerita dari teman-teman semua yang di-share, yang dibagikan kepada Kopi 2000 mengenai apa makna kopi bagi teman-teman semua. Kemudian di sini ada konten Best Coffee Shop in Town, yaitu di sini tentunya ada di Kopi 2000 dan alamat kami. Boleh di next, Kak? Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan atau dibahas oleh Kak Jevira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Viola atas waktunya. Berikut ini adalah strategi dari word of mouth atau yang biasa kita kenal dengan WOM. Di sini kami menggunakan 3 tipe word of mouth. Yang pertama yaitu influencer marketing. Di influencer marketing, Kopi 2000 bekerja sama dengan salah satu influencer TikTok yang bernama Listi Novilda. Alasan kami menggunakan Listi Novilda dikarenakan Listi Novilda memiliki konten-konten yang berhubungan dengan minuman-minuman kopi dan Listi ini sering mereview kopi seperti gambar di samping ini. Salah satunya dia membuat how I make my Camberline Coffee, lalu dia mereview produk kopi dari coffee shop Fore, yang membuat kami percaya akan bekerja sama dengan influencer TikTok Listi Novilda ini. Lalu yang kedua ada referral program. Dengan adanya kode referral atau referral program membuat Kopi 2000 semakin dikenal dan semakin menarik perhatian para pelanggan yang baru ataupun yang sudah lama datang ke coffee shop kami. Dengan cara setiap pembelian pada pelanggan baru, maka kami menawarkan sebuah voucher yang tertera kode referralnya dengan syarat harus mengunggah foto bersama kopi kami dengan hashtag GoGreen dan mention Instagram sosial media kami. Lalu yang terakhir adalah community marketing. Dengan adanya community marketing, Kopi 2000 bisa berinteraksi dengan para pelanggan kami yang membuat tim media kami selalu aktif di sosial media Kopi 2000. Dan kami tidak lupa selalu aktif membuat konten di media platform TikTok. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang word of mouth strategi. Selanjutnya adalah Kak Amel. Pada Kak Amel, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Gevira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Integrated Marketing Communication. Jadi Integrated Marketing Communication ini ada 4, yaitu mengidentifikasi target audiens, yang kedua ada analisis SWOT, yang ketiga ada mengembangkan strategi dan taktik, dan yang terakhir ada menentukan budget. Yang pertama itu mengidentifikasi target audiens. Jadi kami memakai target audiens yaitu generasi milenial dan zilenial atau sekitar umur 18-30 tahun. Kami memakai target audiens generasi milenial dan zilenial karena kami melihat dari kebiasaan mereka pada usia tersebut yang membutuhkan kopi untuk menunjang kegiatan mereka.
seperti dikala menemani kantuk, atau juga menemani saat mengerjakan tugas atau saat bekerja. Kami juga ingin meningkatkan kesadaran para generasi milenial dan zilenial untuk membiasakan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Boleh di next? Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama itu strength. Kedai kopi kami mempunyai pohon harapan yang dapat customer gunakan untuk menaruh impian-impian yang ingin mereka capai. Kami juga mempunyai keunggulan dibandingkan kedai kopi lain, yaitu berupa program menanam pohon sebagai bentuk go green untuk menjaga lingkungan agar tetap asri. Selanjutnya, keunggulan dari kedai kopi kami dibandingkan kedai kopi yang lain adalah kami memakai kemasan yang pastinya reusable dengan harga kopi kami yang pas untuk kantong. Selain itu, bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan yang fresh, bahkan biji kopi kami diambil dari perkebunan kopi di daerah Bandung. Selanjutnya, untuk weakness-nya, belum tersedianya kopi di Shopee Food dan GrabFood seperti kompetitor kopi lainnya. Kami juga masih kekurangan sumber daya manusia seperti baristanya. Selanjutnya, kedai kopi kami juga belum bisa menerima pesanan kopi di luar daerah Jakarta dan Bekasi. Selanjutnya, opportunities. Kami mempunyai pelayanan yang ramah dan juga kami memiliki beberapa program untuk memikat pelanggan dengan mengikuti tren seperti yang tadi udah dijelasin Kak Viola di digital marketingnya. Kami membuat disordered pada Instagram Story. Tidak hanya itu saja, kami juga menyiapkan tempat untuk para customer menuliskan quotes terbaiknya untuk saling menyemangati customer lainnya. Kami juga menyediakan beberapa konten lainnya yang pastinya customer dapat turut aktif untuk mengikutinya. Selain itu, kami memiliki peluang yang besar mendirikan kedai kopi di daerah Garden City karena lokasi yang strategis dan kedai kopi kami yang sangat nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya, untuk trades-nya, kami memiliki kompetitor, yaitu brand-brand yang memang sudah terkenal, dan juga kami memiliki beberapa kendala dalam sistem pengembangan outlet. Outlet kami yang masih terbatas karena budgetnya juga yang masih minim. Selain itu, kami juga masih memiliki kekurangan dalam pengembangan produk kopi dan non-kopi. Selanjutnya, untuk mengembangkan strategi dan taktiknya, kami mengembangkan strategi dan taktik marketingnya untuk menarik pelanggan dengan cara menyediakan promo-promo menarik pada Instagram di beberapa event, dan juga kami menyediakan giveaway berupa voucher yang dapat digunakan customer saat membeli kopi di kedai kami. Selain itu, kami juga menyediakan promo bundling di beberapa event tertentu seperti kopi dan juga gratis makanan. Selanjutnya, apabila customer kami berulang tahun pada saat ia datang ke toko, customer tersebut akan mendapatkan promo birthday dengan menunjukkan tanggal lahirnya pada KTP. Dan juga di setiap weekend, kami mengadakan live musik yang akan diadakan pada jam 5 sore hingga kedai tutup. Untuk mendukung program Go Green, setiap pembelian kopi, para customer juga sudah mendonasikan uangnya untuk program Go Green tersebut. Selanjutnya, next. Dalam menentukan budget, untuk membuka kedai kopi ini, karena kedai kami merupakan golongan yang UMKM dan juga para owner-nya yang masih zilenial atau remaja, jadi kami tidak mempunyai terlalu banyak budget. Jadi kami meminimalkan budget sekitar 100 juta untuk membuat kedai kopi ini. Lalu budget tersebut kami pergunakan untuk membiayai operasional kedai kami seperti membeli bahan-bahan dan alat-alat kopi, serta peralatan kedai lainnya. Lalu uang dari hasil penjualan kopi kami akan kami pergunakan untuk membeli bahan-bahan, serta membiayai gaji karyawan. Uang penjualan kopi juga akan kami pergunakan untuk menerapkan digital campaign kami, yaitu Go Green, dengan penanaman pohon di sekitar kedai kami. Boleh di next.
Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Aisyah. Terima kasih Kak Amel atas presentasinya. Wah, jadi bisa kita simpulkan bagaimana kondisi keuangan Kopi 2000 saat ini dan kenapa Kopi 2000 masih belum memiliki banyak store seperti kebanyakan kedai kopi lainnya. Nah, apabila kalian tertarik untuk berkunjung ke Kopi 2000, kalian bisa menghubungi nomor telepon di 0813 1880 1844 dan juga email di kopi2000aja@gmail.com. Untuk websitenya bisa ke https://coffee2000.blogspot. Nah, yang ingin berkunjung langsung dan bertemu kami semua bisa langsung ke Jalan Jakarta Garden City Blok AG di postal di kode pos 13910 di Cakung, Jakarta Timur. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap ke depannya Kopi 2000 bisa lebih berkembang dan juga bisa mengembangkan seperti kebanyakan kedai kopi lainnya yang memiliki berbagai cabang di tempat lainnya. Untuk referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini ada di next selanjutnya, ada di next slide. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang baik kami sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Sarcepi dan juga teman-teman selalu sehat, selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.